Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca doa dulu sebelum memulai presentasi untuk kebutuhan UAS Etika Profesi Prodi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Bagus Toifur. Saya Febriandio Prasetyo dengan NIM 122.220.033 dan untuk materi yang saya pilih pada tugas ini adalah sejarah etika di bidang komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, konsep etika di bidang komputer, jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya, seperti pencurian data, pembajakan software, dan lainnya. Di dalam artikel What is Computer Ethics yang ditulis pada tahun 1985 oleh James Moore, memberikan suatu definisi ke etika komputer yang lebih luas dan meliputi banyak hal dibandingkan tokoh lainnya sejak tahun 1985. Definisi etika komputer Moore telah menjadi hal yang paling berpengaruh. Dia mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan etika tersebut secara etis. Lebih lanjut, Moore menjelaskan sebagai berikut. Masalah khusus yang timbul dalam etika komputer adalah disebabkan karena adanya suatu kekosongan kebijakan tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan. B. Komputer melengkapi kita dengan kemampuan baru dan pada saatnya memberikan kita banyak pilihan baru untuk bertindak. C. Tugas pokok dari etika komputer adalah untuk menentukan apa yang perlu kita lakukan dalam suatu kasus, yaitu merumuskan kebijakan untuk memandu atau menuntun tindakan kita dalam memanfaatkan teknologi komputer. Suatu kesulitan yang muncul adalah karena kekosongan kebijakan, maka suatu masalah di dalam etika komputer yang mungkin kelihatan sangat jelas pada awalnya juga memperlihatkan cerminan kecil dari sebuah konsep yang bercampur aduk. Oke, apa yang diperlukan pada kasus tersebut adalah dibutuhkannya suatu analisa yang menyediakan suatu kerangka kerja konseptual untuk merumuskan suatu kebijakan menurutmu. Perkembangan komputer akan terjadi dalam dua langkah. Langkah pertama adalah sebagai pengenal teknologi, di mana teknologi komputer develop dan refine ini telah terjadi sepanjang 40 tahun. 40 tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua. Langkah yang kedua, dalam dunia yang terindustrial terjadi penyebaran teknologi, di mana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dalam interaksi sosial. Perubahan sangat berarti dari konsep pokok seperti uang, pendidikan, pekerjaan, dan pemilihan umum yang adil. Mengapa etika komputer dibutuhkan? Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu kelenturan logika, yaitu kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Faktor transformasi, yaitu komputer dalam mengubah secara drastis cara kita melakukan suatu. Faktor tak kasat mata, yaitu semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan. Berikut gambar struktur etika yang bisa kita lihat. Etika umum, etika khusus, etika industrial, etika sosial. Ya, lanjut. Di isu-isu pokok etika komputer, kejahatan komputer adalah kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Contohnya adalah virus, spam, penyadapan, cutting, denial of service, atau melumpuhkan target. Cyber etik
Implikasi dari internet kemungkinan pemuda IT semakin luas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonimus. Dalam hal ini diperlukan adanya aturan tak tertulis seperti nicketing dan emosikon. E-commerce otomatisasi bisnis dalam internet dan layanan yang mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, sehingga melahirkan implikasi negatif bermacam kejahatan, penipuan, dan kerugian. Karena anonimus tadi, pelanggaran hal ini berkaitan dengan masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, seperti pembajakan, cracking, illegal software, dan seterusnya. Tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati, misalnya IPKIN, Ikatan Profesi Komputer Informatika, yang didirikan tahun 1974. Sejarah etika di bidang komputer. Sejarah etika di bidang komputer diawali di era 1940-1950-an. Pada era ini munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi, dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Terdapat dua peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1940, yaitu Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia Kedua, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Weiner untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika. Dalam penelitiannya, Weiner meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in Animal Machine. Penelitian Weiner masih terus berlanjut hingga tahun 1950-an. Pada tahun 1950, Weiner menerbitkan sebuah buku yang monumental berjudul The Human Use of Being. Bagian pokok yang mencakup dalam buku tersebut adalah tujuan hidup manusia, empat prinsip-prinsip hukum, diskusi tentang masalah pokok dalam etika komputer, contoh topik kunci tentang etika komputer. Meskipun Weiner tidak menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikiran telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Dasar-dasar etika komputer yang diberikan Weiner berada jauh di depan waktunya dan hampir diabadikan untuk beberapa dekade. Kemudian pada era 1960-an, yaitu pada pertengahan 1960, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Dalam perkembangannya, ia menerbitkan Rule of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin perkembangan kode etik profesional yang dilakukan oleh Asosiasi Computing Machine. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Pada era 1970-an, Joseph Weisbaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, mengembangkan suatu program komputer disebut ELIZA. ELIZA yaitu tiruan dari psikoterapis Rogian yang melakukan wawancara dengan pasien. Weisbaum dikejutkan oleh reaksi dari penemuan sederhana itu, di mana beberapa dokter jiwa melihat sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatisasi psikoterapi. Perkembangan etika komputer 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Manner yang sudah mulai menggunakan istilah komputer etik untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakai teknologi komputer itu. Selanjutnya, pada era 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etik menjadi isu di Amerika dan Eropa. Pembahasan computer-enabled crime atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan karena kegagalan sistem komputer informasi
invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak mewarnai perkembangan etika komputer di era ini. Kemudian pada era ini, para tokoh menyimpulkan bahwa etika komputer menjadi suatu disiplin ilmu. Pada pertengahan tahun 1980-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel mengenai berjudul menarik yang berjudul What is Computer Ethics? Sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi, Metafilosofi sepanjang waktu 1990, berbagai pelatihan baru di Universitas Pusat Riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Kembangan yang cukup penting lainnya berasal dari Salmon Regenson dari Mort University yang mendirikan Center of Computing and Social Responsibility. Berkat jasa dan kontribusi pemikiran brilian dari para ilmuwan di bidang etika komputer, dimulai dari Weiner, Parker, Weizenbaum, sampai Rogerson, akhirnya etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak pusat riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus berkembang. Mengikuti perkembangan komputer itu sendiri, bagaimana dengan perkembangan etika komputer di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pelajar, mahasiswa, karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program komputer dasar seperti Office. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet. Survei bisnis Software Alliance pada tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia, setelah Vietnam dan Cina. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, penyempurnaan dari UU HC Nomor 6 Tahun 1982. Merupakan upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer di Indonesia. Berikut tokoh-tokoh pelopor etika komputer. 90-an ada Norbert Wiener, tahun 1960-an ada Don Parker, 1970-an ada Jesse Weisserbaum, Walter Painter, 1980-an ada James Moore, 1990 ada Donald Gutenberg, Kate Miller, Simon Rogerson, Diana Martin, dan lain-lain. Sebagai pandangan dalam cakupan etika komputer, melihat sejarah perkembangan komputer yang telah dibahas di atas ketika memutuskan untuk menggunakan istilah etika komputer pada pertengahan tahun 70-an, Walter Manner menggambarkan bidang tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang menjengkelkan yang diciptakan oleh teknologi komputer. Manner berpendapat bahwa beberapa permasalahan etis tersebut sebelum sesudah diperbudak oleh munculnya komputer yang menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat penerapan teknologi informasi. Sementara Deborah Johnson 1985 dalam buku Komputer Etik menggambarkan bidang ini sebagai suatu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar moral baru yang memaksa kita sebagai pengguna untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. James Moore mendefinisikan etika komputer dalam artikelnya What is Computer Ethics yang ditulis tahun 1985. Dalam artikel tersebut, Moore mengartikan etika komputer sebagai bidang ilmu yang tak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Menurut Moore, terlihat bahwa terdapat suatu masalah khas dalam etika komputer yang muncul karena adanya suatu kebijakan yang belum jelas tentang bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Suatu tugas etika komputer adalah menentukan apa yang perlu kita lakukan di dalamnya. Dalam kasus ini adalah merumuskan kebijakan untuk memandu tindakan kita.
Secara lebih lanjut, mau mengatakan bahwa teknologi komputer itu sebenarnya memiliki sifat revolusioner karena memiliki logical label. Komputer disebut logical label karena bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Hal ini terjadi karena komputer bekerja menggunakan suatu logika pemrograman tertentu yang bisa dibuat oleh programmer. Logika pemrograman tersebut terhubung di mana-mana sehingga potensi aplikasi teknologi komputer tampak tiada habisnya. Komputer merupakan suatu alat universal. Tentu saja batas komputer adalah seberapa besar dari kreativitas manusia sendiri. Menurut Moore, revolusi komputer sedang terjadi dalam dua langkah. Yang pertama adalah pengenalan teknologi, di mana teknologi dapat dikembangkan dan disaring dan ini telah terjadi di Amerika sepanjang 40 tahun pertama setelah Perang Dunia Kedua. Langkah yang kedua adalah penyebaran teknologi di mana teknologi mendapat integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari dan dalam intuisi sosial mengubah seluruh konsep pokok seperti uang, pendidikan, pekerjaan, dan pemilihan yang adil. Sekarang ini peristiwa pengertian yang diberikan Moore adalah salah satu pengertian terbaik yang ada di menyangkut dalam bidang etika komputer tersebut. Pada tahun 90-an, Donald Gutenberg memelopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan cakupan khusus bidang etika komputer. Dalam pandangan Gutenberg, etika komputer harus dipandang sebagai suatu cabang etika profesi yang terkait semata-mata dengan standar kode dan praktik yang dilakukan oleh profesional di bidang komputerisasi. Berikut kutipannya, there is a little attention paid to the domain of professional ethics, the value that guide the day-to-day activities of computing professional in their role as professional. By computing professional, I mean anyone involved in the design and develop of computer artifact. The ethical decision made during the development of this artifact have a direct relationship to many of issues discussed under the broader concept of computer ethics. Gutenberg. Dengan pelaporan tersebut, Gutenberg akhirnya dilebatkan dalam sejarah aktivitas terkait dengan penelitian di bidang etika komputer. Kode etik profesi di bidang teknologi informasi. Ya, dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional dan developer TI dengan klien, antara profesional sendiri, antar organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi, seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan seperti untuk apa program tersebut digunakan oleh kliennya dan dapat menjamin keamanan user serta program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seorang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Satu, kode etik profesi adalah pedoman bagi setiap anggota profesi yang dengan tentang prinsip profesionalitas sehingga pelaksana profesi dapat mengetahui suatu hal boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi adalah contoh sosial bagi masyarakat atau profesi yang dijalankan, artinya etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di tempat kerja. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi
Artinya bahwa pelaksanaan profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain atau instansi perusahaan. Dalam lingkup teknologi informasi, kode etik profesi merupakan kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan profesionalitas dengan klien antara profesional sendiri ya. Antara profesional profesi, salah satu bentuk adalah kode etik pada saat membuat sebuah program, sehingga seorang profesional tidak dapat seenaknya membuat program, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti jaminan keamanan setelah pembuatan program. Jika pada profesional teknologi informasi melanggar kode etik, mereka akan dikenakan sanksi moral sampai pada dikeluarkan dari pekerjaan. Demikian pemaparan kode etik dalam tugas UAS etika profesi. Dalam pengalaman saya pribadi, kode etik itu sangat dibutuhkan, apalagi kita yang bekerja sebagai IT atau yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi yang sangat sering bersentuhan dengan data-data eh, halayak banyak atau data masyarakat luas yang menggunakan software atau aplikasi perusahaan. Itu sangat-sangat eh, dibutuhkan profesionalitas, karena apabila kita tidak bisa menjamin keamanan data nasabah, itu akan berakibat pada eh, bagaimana perusahaan kita bisa dipercaya atau dicap baik oleh masyarakat apabila kita sendiri tidak menerapkan etika profesi di setiap karyawan-karyawan dalam perusahaan yang bersentuhan langsung dengan data-data nasabah seperti itu. Lebih kembali lagi kepada pribadi atau etika karyawan yang memegang akses atau kendali ke dalam sistem yang bisa memaparkan data nasabah seperti itu. Saya sendiri sangat berhati-hati dalam menjaga ataupun memaparkan data-data yang akan kita share ke masyarakat umum atau internal kantor dan eksternal kantor pun, itu pasti ada kebutuhan khusus yang sekiranya bisa kita filter atau kita batasi. Itu dokumen data yang bisa keluar atau hanya di internal saja. Seperti itu. Demikian eh, presentasi UAS etika profesi dari saya. Terima kasih Pak Toifur. Mohon maaf karena tidak apabila presentasi saya tidak maksimal karena memang sedang flu dan batuk. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.